豪气回心。Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan menceritakan film yang berjudul The 800. The 800 adalah film kepahlawanan yang diangkat dari kisah nyata peristiwa pertempuran besar antara Jepang dan Tiongkok pada tahun 1937 di Gudang Sihang, Shanghai. Sebuah pertempuran epik antara tentara Tiongkok yang bertempur dengan pasukan tentara Jepang. Walau kalah jumlah pasukan, tentara Tiongkok tetap bertahan dari serbuan tentara Jepang. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya pergerakan kelompok pejuang Tiongkok yang melintasi padang rumput yang tinggi demi bisa sampai ke kota tujuan mereka, yaitu kota Shanghai, untuk bisa bergabung dengan tentara pembebasan Tiongkok dalam misi melawan tentara Jepang. Sesampainya di pinggir kota Shanghai, pasukan pejuang Tiongkok berhenti sejenak untuk beristirahat dan mengkoordinasi ulang jumlah mereka. Namun pada saat itu salah satu dari mereka yang melihat keadaan sekitar tanpa sengaja terlihat oleh patroli pasukan tentara Jepang. Alhasil mereka pun diserang. Hanya sebagian dari mereka yang selamat pada kejadian itu. Di malam hari terlepas dari kejadian itu, terlihat tentara pembebasan Tiongkok yang sedang mengeksekusi sebagian besar pengungsi yang dianggap sebagai pembelot. 3 orang yang selamat dari kejadian sebelumnya diantaranya adalah kakak beradik dan pamannya juga tertangkap oleh tentara pembebasan Tiongkok pada malam itu dan dituduh sebagai pembelot. Mereka digiring ke sebuah gudang bernama Gudang Sihang yang berada di kota Shanghai. Kedua kakak beradik itu berkata kepada Kolonel Xie yang memimpin tentara divisi 88 saat itu jika mereka bukan pembelot melainkan pasukan pejuang Tiongkok yang terpisah dari rombongan. Setelah itu adiknya yang bernama Wu Bei yang baru berusia 13 tahun itu diminta naik ke atas. Lalu kakaknya yang bernama Guan Wu dan pamannya ditugaskan untuk memasang ranjau darat di area sekitar gudang itu. Tak berselang lama sinyal tanda bahaya berbunyi yang membuat mereka segera bersiaga masuk ke mode tempur. Ternyata yang datang hanya warga sipil yang mengungsi ke kota Shanghai yang akan menuju ke area konsesi atau zona aman perang. Hal itu dimanfaatkan oleh pamannya Wu Bei untuk kabur dari medan perang. Dia bergabung mengikuti rombongan itu untuk menghindari peperangan, tetapi para petugas yang berjaga di sana tidak mengizinkannya masuk karena dia menggunakan seragam tentara. Keesokan harinya di wilayah konsesi terdengar suara ledakan dan gemuruh orang-orang dari seberang. Ternyata itu adalah suara tentara Jepang yang sedang melakukan invasi ke Gudang Sihang untuk merebut kota Shanghai. Hari pertempuran pertama pun dimulai. Dalam serangan pertama, pasukan Jepang membentuk formasi 2 arah untuk memasuki kawasan Gudang Sihang dan yang terjadi mereka masuk ke dalam perangkap yang sudah dipersiapkan oleh tentara pembebasan Tiongkok dan terpaksa harus mundur. Setelah itu, gelombang serangan kedua datang. Tentara Jepang melancarkan serangan bom gas beracun ke gudang itu. Di dalam gudang, mereka pipis di sebuah handuk lalu menutup hidung mereka dengan handuk yang sudah basah dari air pipis itu, karena tidak ada cara lain untuk menghindar dan berlindung dari gas beracun bom tersebut. Sementara di wilayah konsesi, para petugas membubarkan kerumunan warga dan meminta mereka untuk berlindung agar terhindar dari serangan mematikan pasukan tentara Jepang. Di tempat lain di markas Jepang, terlihat seorang pria yang bernama Mr. Fang, seorang jurnalis yang juga diduga informan yang mencari keuntungan dari peperangan tersebut.
Dia memberikan informasi penting dari pertahanan tentara pembebasan Tiongkok yang berlindung di dalam gudang Sihang dan mengatakan kalau para pasukan pembebasan Tiongkok dibekali senjata-senjata buatan Jerman. Sang kolonel yang mendengar itu lalu memerintahkan pasukan Kyoto Hasegawa untuk meningkatkan serangan dan segera melakukan penyerangan untuk melumpuhkan perlawanan tentara pembebasan Tiongkok. Di gudang Sihang, mereka dikejutkan dengan tertangkapnya beberapa pasukan pejuang Tiongkok. Mereka digantung untuk dieksekusi. Dan salah satu korban yang tertangkap yang akan dieksekusi itu adalah paman dari Wu Bei. Begitu juga sebaliknya, tentara pembebasan Tiongkok juga melakukan eksekusi terhadap tentara Jepang yang berhasil mereka tangkap, sekaligus untuk balas dendam atas kematian pamannya Wu Bei di tangan tentara Jepang. Malam harinya, Guan Wu dan kedua temannya berencana melarikan diri dari medan pertempuran dengan berenang menuju wilayah konsesi. Namun sayang, aksi mereka terhenti ketika melihat puluhan tentara Jepang yang sudah berada di depan mereka. Mereka pun bersembunyi di dalam air. Dan salah satu dari mereka harus tewas karena kehabisan nafas. Setelah itu Guan Wu dengan cepat berenang ke tepian dan berteriak menyuruh adiknya segera lari dari sana karena tentara Jepang sudah menyeberang melewati perbatasan. Dan terjadilah pertempuran jarak dekat di dalam gudang Sihang. Pertempuran pun dimenangkan oleh tentara pembebasan Tiongkok. Keesokan harinya di markas tentara Jepang, terlihat mereka sedang bersiap-siap untuk kembali melakukan serangan yang dahsyat, hingga koran-koran lokal membawa berita jika Jepang akan berhasil menaklukkan Shanghai hanya dalam waktu 3 jam. Berita itu menyebar dengan cepat dan menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan orang-orang penting pada masa itu berdatangan untuk menyaksikan pertempuran tersebut, termasuk pengamat militer dari pihak Inggris yang akan memantau peperangan itu dari udara. Pihak Inggris hanya bisa menjaga wilayah konsesi agar peperangan tersebut tidak melibatkan warga sipil. Dan pertempuran pun kembali dimulai. Merasa kewalahan, tentara pembebasan Tiongkok memerintahkan paksa para pembelot untuk ikut bertempur termasuk Guan Wu. Akhirnya tentara Jepang berhasil masuk dan sudah berada di dekat gudang Sihang. Mereka berusaha menghancurkan dinding beton gudang itu dengan bahan peledak. Melihat pertahanan yang kian rapuh, membuat salah satu pejuang Tiongkok mengambil keputusan yang sangat berani. Dia menitipkan selembar surat untuk ibunya kepada temannya, lalu bergegas mengambil sebuah granat dan tanpa memikir hutang-hutang yang belum lunas, dia pun melompat ke bawah. Melihat aksi bunuh diri itu, para pejuang Tiongkok yang lain juga mengikuti aksi tersebut. Sementara itu di tempat lain, para warga sipil dan orang-orang penting yang ikut menyaksikan strategi bunuh diri itu membuat mereka meneteskan air mata. Tiga jam berlalu, tentara Jepang pun gagal menguasai gudang Sihang. Mereka menarik mundur sebagian tentaranya.
Dari serangan Jepang tersebut, kini hanya tersisa 400 prajurit tentara pembebasan Tiongkok dari Divisi 88. Para tentara pembebasan dan pejuang Tiongkok pun bisa sedikit beristirahat dengan sedikit bantuan makanan dan minuman dari wilayah konsesi. Kolonel Xie mengumpulkan semua prajurit yang tersisa untuk menyampaikan kabar dari informan jika di saat yang bersamaan saat itu tengah berlangsung sebuah konferensi yang diadakan di Belgia, di mana pemerintah sedang mengupayakan dukungan internasional, jadi para tentara yang tersisa diminta untuk bertahan selama 2 hari. Meskipun hal itu akan cukup sulit mengingat Jepang yang masih dengan ribuan pasukannya. Kolonel berniat akan mengibarkan bendera negaranya pada esok hari dan aksi itu sekaligus memperlihatkan kepada para pengamat militer dan dunia internasional bahwa mereka tidak akan mundur dan mereka akan membuktikan walau Jepang dengan ribuan pasukannya pun tidak akan mampu menguasai Shanghai dengan 400 tentara mereka yang tersisa. Keesokan paginya mereka berbaris dan melakukan upacara mengibarkan bendera dan disaksikan orang-orang dari wilayah konsesi dan para pengamat militer. Saat upacara berlangsung, pesawat tempur milik Jepang datang dan akan membombardir area tersebut. Para tentara pembebasan Tiongkok pun bersiap mengantisipasi serangan udara dari Jepang tersebut untuk melindungi bendera mereka agar tetap tegak berdiri. Serangan udara itu membuat sebagian tentara pembebasan Tiongkok pun gugur. Dan saat tiang bendera itu mulai goyah, mereka bahu-membahu menahan tiang bendera itu agar tetap berdiri tegak. Namun pesawat tempur itu kembali melancarkan serangan dan meratakan tentara pembebasan Tiongkok yang berusaha menahan bendera tersebut. Salah satu pejuang Tiongkok di situ kemudian berlari untuk kembali menaikkan bendera itu dibantu dengan Guan Wu. Tembakan Guan Wu berhasil mengusir pesawat tempur milik Jepang tersebut. Namun sayang, dia juga sempat tertembak dan harus gugur dalam pertempuran itu. Mengetahui kakaknya telah tiada, Wu Bei hanya bisa menangis melepas kepergian kakaknya. Keesokan harinya terlihat dari kejauhan kolonel Jepang yang bernama Konoe Isao mendekat ke gedung Sihang, yang bermaksud ingin berunding dengan Kolonel Xie Jinyuan. Kolonel Xie pun dengan berani menghampirinya. Kolonel Isao meminta Kolonel Xie untuk tetap melanjutkan pertempuran mereka karena pada saat itu dua kolonel tersebut diminta untuk menarik mundur pasukan mereka oleh pimpinan mereka masing-masing. Kolonel Xie yang awalnya menyetujui permintaan Komandan Isao tersebut akhirnya berubah pikiran setelah mendapat perintah resmi dari pimpinan teratas yang meminta tentara Divisi 88 untuk mundur ke daerah konsesi Inggris. Dan pada tengah malam saat tentara konsesi Inggris yang melakukan penjagaan di perbatasan daerah konsesi mematikan lampu sorot dari menara pengawas, para tentara pembebasan dan pejuang Tiongkok pun bersiap untuk menyeberang ke daerah konsesi. Tapi ternyata tentara Jepang mengetahui rencana mereka yang akan menyeberang ke daerah konsesi. Dengan cepat tentara Jepang menyalakan lampu sorot mereka dan mengarahkannya ke perbatasan dan mereka menembakkan flare gun untuk penerangan di area tersebut. Para pasukan pejuang Tiongkok pun memutuskan untuk menahan serangan tentara Jepang, sementara para tentara Divisi 88 menyeberangi perbatasan. Para pasukan pejuang Tiongkok pun maju ke pertahanan tentara Jepang untuk menahan serangan. Sementara para tentara Divisi 88 yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyeberang pun maju satu persatu. Namun kelompok pertama yang maju yang dipimpin langsung oleh Kolonel Xie menjadi samsak tembak dari para sniper-sniper Jepang.
Serangan Jepang yang terus-menerus membabi buta membuat rakyat Shanghai di daerah konsesi marah dan maju menerobos pagar pembatas penyeberangan untuk menolong mereka. Rakyat Shanghai di daerah konsesi yang menunggu dengan tangisan di batas wilayah konsesi menjadi saksi hidup gugurnya para tentara pembebasan dan pejuang Tiongkok yang berusaha melewati perbatasan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan main tembak-tembakan karena itu berbahaya. Saya beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.